Itu Pak. Nah, jadi ini, yang ini tadi saya jelaskan. Jadi angka kredit minimalnya berapa? Ini kalau cara saya Pak ya, ini silahkan nanti Bapak Ibu seperti apa. Kalau ini cara saya seperti ini. Jadi saya tentukan dulu angka kredit minimalnya berapa, kemudian kita cari angka kredit maksimalnya berapa, kemudian dari tugas jabatan dulu minimalnya berapa, baru cari angka kredit maksimal pengembangan profesi. Kita bikin contoh Pak, misalkan kita bikin ini Pak ya, kita bikin ini saja. Contoh yang ini. Misalkan di sini kita bikin 30 katakanlah. 30 di sini. Nah, kalau dia di sini tadi pengembangan profesi kan 5,5. Bisa nggak masuk di sini seluruhnya Bapak Ibu? Bisa, karena masih mencukupi untuk 37,5. Nah, penunjangnya berapa? Apakah bisa dimasukkan atau 0? Bisa, 0,4. Jadi dia tidak melebihi dari 37,5. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, cuman hati-hati Bapak Ibu di dua ini, di pengembangan profesi dan penunjang. Itu ini maksimalnya hanya tadi 12,5. Jadi nanti berapapun di sini itu hanya 12,5. Misalkan katakanlah ini 30. Kemudian di sini dapat misalkan katakanlah ini sedikit, misalkan di tahun ini, di tahun 2022 yang bersangkutan tugas jabatannya sangat kecil, katakanlah 10 misalkan. Kemudian angka kredit pengembangan profesinya yang diformulir pengembangan profesi dia dapat 15. Kemudian pengembangan penunjangnya didapat 5. Kalau seperti ini yang ditetapkan berapa Bapak Ibu? Penunjangnya berapa? Tugas jabatannya berapa? Tetap 10. Kemudian untuk profesinya 12,5. Kemudian penunjangnya 0. Ya. 0. Di sini di jumlah tidak ada 37,5, nggak masalah. Karena ini sudah memenuhi ketentuan, ini maksimal 12,5, ini minimal. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, kalau minimal ini tidak dapat dipenuhi seperti apa? Kan gitu. Karena ada kata-kata minimal, berarti seharusnya itu dipenuhi terlebih dahulu. Di peraturan BKN sebelumnya, peraturan Menpan sebelumnya, itu kalau tidak memenuhi angka kredit minimal, itu ada sanksi sampai dengan diberhentikan. Tetapi ternyata direvisi sama Kemenpan RB, tidak ada sanksi apapun. Jadi kalau nggak dapat angka kredit minimal ya udah, gitu. Sanksinya adalah nanti sanksinya dia sendiri Bapak Ibu, dia nggak akan bisa naik pangkat. Nah itu udah biarkan aja jalan sendiri. Tentunya nanti akan ada evaluasi dari atasan langsung, dari organisasi untuk mengevaluasi kinerja. Bisa saja diusulkan untuk pemberhentian. Itu bisa sampai situ. Nanti ada mekanisme pemberhentian dari jabatan fungsional. Itu bisa dimungkinkan di situ. Nanti coba akan kita susun pedoman untuk mengarah ke sana supaya nggak pada males-malesan gitu. Nah, setelah ini didapatkan Bapak Ibu, baru dijumlah dapatnya berapa dari angka kredit dasar sampai dengan angka kredit penunjang yang 0. Dapatlah angka 110. Nah, setelah selesai baru kita berpindah ke keterangan. Yang di row, yang di baris 24 ini adalah angka 100 ini adalah kebutuhan untuk naik pangkat. Kemudian untuk kenaikan jenjang jabatan yang 200 ini adalah kebutuhan untuk kenaikan jenjang jabatan. Nah, yang profesi ini Bapak Ibu, angka 6 ini adalah kebutuhan untuk pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk analis muda naik ke analis madya. Jadi selain memenuhi ketentuan 100 dan 200 untuk naik pangkat, kemudian untuk naik jenjang, yang bersangkutan juga harus mengumpulkan angka kredit pengembangan profesi sebesar 6 untuk muda ke madya. Kalau untuk mahir ke penyedia yang JF Damkar, itu angka 6 ini diganti dengan angka 4. Jadi kebutuhan mahir ke penyedia itu butuhnya adalah 4. Untuk muda ke madya itu dibutuhkan 6. Jadi angkanya nanti di sini muncul. Nah, yang ini Bapak Ibu,
kurangin saja angka di sini. Jadi 100 dikurangi dengan totalnya ini berapa? Ketemulah negatif. Nah, negatif ini berarti dia kelebihan Bapak Ibu. Kelebihan. Kalau nanti Bapak nulisnya 10 tanpa negatif nggak masalah. Tetapi di sini di kelebihan atau kekurangan di kolom keterangan itu kata kekurangannya dicoret. Yang ini, karena ini ada kata-kata kelebihan atau kekurangan ya. Nah, ini nanti dicoret saja. Kalau dia keterangannya ini lebih atau kurang. Sama juga ini Bapak Ibu. Nah, yang untuk pengembangan profesi ini pengurangnya 200 ya, 200 kebutuhan dikurangi capaian ini berapa? 110. Kemudian dikurangi apa lagi Bapak Ibu yang masih ingat? Angka kredit dasar. Angka dasar yang tadi yang saya pada saat menjelaskan tadi yang kurang 20, kurang 40. Nah, itu fungsinya di situ Bapak Ibu. Peletakannya di situ. Mana ya? Nah, ini angka kredit dasar belum muncul ya. Nah, ini Bapak Ibu. Angka kredit dasar ini kan hanya untuk menghitung kebutuhan kenaikan jenjang jabatan. Jadi, untuk menghitung di kolom ini, nah di kolom ini itu adalah 200 dikurangi 110 ini dikurangi lagi angka kredit dasar. Ya, angka kredit dasar ya. Mana ini? Nah, yang ini. Jadi dilihat pangkatnya, dia naiknya apa gitu. Kalau memang 0 ya berarti 0. Nah, setelah itu baru dihitung kekurangan pengembangan profesinya berapa. Jadi 6. Nah, Bapak Ibu lihat di sini kebutuhannya adalah 6. Kemudian kelebihan dan kekurangannya ini tidak dikurangi yang 4,29 ini Bu, Bapak Ibu. Tetap dikuranginya yang diformulir pengembangan profesi di sini. Ini 5,5. Jadi tetap di sini kekurangannya 6 dikurangi 5,5. Makanya masih kurang 0,5. Gitu. Nah, setelah ini baru bisa diputuskan untuk pertimbangan kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di Romawi 3 ini kesimpulannya apa Bapak Ibu? Dengan kasus seperti ini. Yang diperhatikan hanya 3 ini saja. Hanya 3 ini. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Gimana Pak? Tidak dapat. Karena kurang pengembangan profesi. Ada yang lain? Sama. Bisa naik pangkat, tapi tidak bisa naik jenjang jabatan. Iya, jadi kesimpulannya adalah dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat, tetapi untuk kenaikan jenjangnya dia tidak bisa. Gitu. Karena gini, ini kan 3D ya, 3D naiknya nanti adalah ke 4A. 4A ini adalah rumpunnya madya. Nah, ada 2 mekanisme untuk kenaikan pangkat di jenjang yang lebih tinggi. Yang pertama adalah ditetapkan dulu jenjang jabatannya. Berarti dia harus memenuhi persyaratan jenjang jabatan termasuk uji kom, pemenuhan angka kredit kumulatif, pemenuhan angka kredit pengembangan profesi kalau dipersyaratkan seperti itu. Nah, yang kedua adalah dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat tanpa ditetapkan kenaikan jenjang jabatan. Tapi melihat kualifikasi pendidikan. Misalkan dia ini kan 3D. Kalau dia sudah S2 kan mentoknya di 4A. Berarti dia boleh naik ke 4A tanpa ditetapkan jenjangnya ke madya. Seperti itu. Jadi ada 2 mekanisme. Kalau enggak ya berarti ditetapkan dulu madyanya. Misalkan dia S1 nih. S1 kan mentoknya di 3D ya. 3D. Berarti kalau dia tidak dinaikkan ke madya, dia tidak bisa naik ke 4A karena dia sudah mentok di 3D.
Tetapi kalau dia sudah punya ijazah S2, karena S2 adalah mentoknya di 4A, dia bisa dinaikkan ke 4A tanpa ditetapkan terlebih dahulu kenaikan jenjang jabatan. Seperti itu. Tapi kami harapkan dinaikkan saja jenjang jabatannya terlebih dahulu, baru diusulkan kenaikan pangkat. Itu karena ini nanti perlu komunikasi juga dengan BKN. Jadi kemarin itu ada beberapa BKN regional yang teman-teman dinas damkar di daerah itu menyampaikan keluhan ke kita. Jadi kalau nggak salah kemarin itu Kukar atau daerah mana di Kalimantan Timur sama Bau-Bau kalau nggak salah. Bau hadir ya, Bau hadir. Ada. Dan kemarin itu Bau-Bau, kalau saya sempat ada masalah, ya berkasnya tidak, Bau-Bau atau mana ya, berkasnya itu tidak lulus karena diminta sertifikat uji kompetensi, padahal yang bersangkutan itu hanya kenaikan pangkat di jenjang yang sama, gitu. Kenaikan pangkat di jenjang yang sama itu tidak perlu uji kom, Bapak Ibu. Itu kan uji kom itu hanya sebagai syarat kenaikan jenjang jabatan. Tapi ternyata BKN regional itu minta sertifikat uji kom. Nah, dengan seperti itu, kami kan tidak punya wewenang akses ke sana, Bapak Ibu, untuk menentukan kenaikan pangkat, kenaikan jenjang seperti itu. Akhirnya kami juga hanya bisa bantu komunikasi dengan BKN di pusat, gitu. Setelah kami sampaikan permasalahannya, baru BKN pusat yang telepon BKN regional. Setelah itu baru berkasnya lolos, tidak masalah. Nah, itu memang perlu aturan-aturan baru ini. BKN 11 2022 ini baru terbit bulan Agustus kemarin tahun ini. Jadi mungkin saja BKN regional ini belum terinfo seluruhnya, sehingga persyaratan-persyaratan untuk naik pangkat, naik jenjang jabatan itu masih belum satu kesepahaman. Jadi kami sifatnya hanya bisa bantu saja. Nah, ini untuk yang kesimpulan. Jadi ini untuk naik pangkat, kemudian naik jenjangnya bisa dipersyaratkan. Naik pangkatnya bisa dipertimbangkan.